Gue lagi gabut parah. Ya udah, gue coba mainin gitar. Kok malah jadi tambah absurd? Kayaknya asik nih kalau nyoba main game. Defeat. Gara-gara kalah, jadi kayak ada gairah. Bukannya happy, malah jadi stres. Jir, gue bingung mau ngapain lagi. Akhirnya buka-buka story orang lain lagi di WA. Gak sengaja gue mencet story si dia. Ya sebut aja mantan gue di SMA. Pas kebuka, gue bingung lagi sama tingkahnya. Lah, ngapain dia nge-storyin screenshot tanggal jadian sama gue dulu? Gue yakin banget ini tanggal jadian sama gue, bukan ngaku-ngaku. Virus kepo yang berasal dari perasaan mulai menginfeksi akal sehat. Hal ini berefek menimbulkan rasa bimbang antara chat atau jangan. Tapi kayaknya imun gue mulai terangsang. Ya mungkin efek vaksinasi oleh kekecewaan waktu diputusin dia. Alhasil, efek dari virus tersebut dapat terminimalisir. Kekecewaan tersebut berawal dari semangkok mie. Serius, gue gak bercanda. Ya mungkin itu salah satunya. Selain dari itu, masih banyak lagi hal yang sepele lainnya juga. Hubungan kita berdua emang bisa kebilang unik. Orang lain kan tiap malam minggu ngapel. Kalau kita putus, tapi Senin atau Kamisnya nyambung lagi. Sedikit pintar, banyak gobloknya. Itulah gue kalau lagi bucin. Back to the topic. Waktu itu dia pernah sakit lambung sampai dia sekolah semingguan lebih. Gue bareng teman kelas ditambah wali kelas nengokin dia ke rumahnya. Karena kelihatannya dia udah mulai pulih, ketambah dia juga ngerasa gitu, dia bilang besoknya bakalan mulai sekolah lagi. Nah, keesokan harinya, ya biasalah, kita bucin-bucinan lagi di kelas. Pas waktu istirahat tiba, kita berdua ke kantin. Berhubung perut gue lapar, gue pesen mie. Lah, dia juga malah ikut-ikutan pesen mie, pakai saus jambol yang ngerugiin si ibu kantin lagi. Si ibu kantin pun menatap sinis ke arah kami berdua. Selagi menunggu mie matang, gue dan si dia berdebat dulu. Sebagian momen percakapan yang gue ingat, gue bilang, "Yang, lambung kamu kan baru aja sembuh, masa kamu mau siksa lagi?" Dia cuma diem. Please, emang sih pembeli adalah raja, tapi masa raja beli mie pakai saus gembol? Jadi please ya, aku takut gak bisa jajan mie lagi di sini. Sambung gue, tapi dia malah tambah cemberut. Ya udah, gak apa-apa. Setidaknya aku udah ngingetin kamu ya. Jadi kalau kenapa-napa, tanggung resikonya sendiri. Tuntas gue. Tak lama, mie pun siap disantap. Gue curi-curi pandang merhatiin dia pas lagi makan mie. Tangan kanannya gemeteran, sedangkan tangan kirinya megangin perut. Karena makan mie-nya sedikit-sedikit, tak terasa azan berkumandang. Dia pergi duluan buat beribadah, sholat di musola, tempat sholat. Sedangkan gue masih di kantin, asik makan mie. Mie gue habis. Bentar lagi masuk kelas. Sementara gue belum sholat.
Tapi si dia belum juga datang lagi. Dia kan kagak ngomong juga kalau mangkok mie-nya jangan dulu dikasih ke si ibu kantin. Ya gue inisiatif sendirilah. Dan terlintas di pikiran gue, mungkin dia udah kagak kuat lanjutin makan mie-nya. Ya udah, gue kasih aja ke si ibu kantin. Lalu gue cabut ke musola. Sepulang dari musola, gue masuk ke kelas. Gue lihat muka si dia asem banget. Gue samperin lah. Terus gue tanya dengan lemah lembut, "Yang, kamu kenapa? Kelihatannya lagi bete gitu." Mulutnya diam 1000 kata, tapi matanya seolah-olah bercerita. Gue sempet bingung, tapi gue ngeh. "Kamu masih pengen makan mie?" Tanya gue lagi. "Kalau iya, aku beliin lagi. Aku juga yang bayarin. Ya hitung-hitung buat nebus kesalahan aku tadi," bujuk gue. Tapi dia masih cemberut aja. Pas kelas dimulai lagi, fokus gue menurun drastis. Sampai ditanya sama guru, "Hei, kamu yang melamun, coba sebutin faktor eksternal terjadinya hubungan sosial." Temen gue bisik-bisik, "Iritasi." Gue dengan pedenya menjawab, "Iritasi." Serentak mereka tertawa terbahak-bahak ketika lihat kepala botak gue dijitak. Ketika sekolah udah bubar, gue nungguin dia di depan gerbang. Dia malah ngelewat itu aja, terus naik angkot. Gue tambah bingung lagi. Gak lama kemudian dia ngechat, "Yang, kita putus." Isi chatnya yang singkat, jelas, padat. Saking seringnya putus nyambung, gue malah nanya balik, "Permanen atau temporer yang?" Dia bales, "Ih, kesel." Tanpa aba-aba, hujan tiba seketika. Waktu gue starter motor, si motor mendadak mati. Waktu diselah, susah hidupnya. Pas lihat ban belakang, kempes lagi. Mau minta tolong, handphone gue mati. Alhasil, gue dorong tuh motor bangke sejauh 2 km ke bengkel terdekat. Setibanya nyampe di bengkel, hujan tiba-tiba reda. Pas gue nyoba hidupin lagi tuh motor, hidup gitu aja. Ingin rasanya gue berteriak, "Bangke!" Wait, sialan, jadi keinget-inget lagi. Dah lah, mending gue ngopi aja ya kan. Wassalam.